있거든요. 저 좀 내보내주세요. 게임의 진행을 원하시면 중단을 원하시면 X 버튼을. Assalamualaikum, halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan film Squid Game part yang kedua. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sisa peserta yang dapat menyelesaikan permainan pertama. Mereka semua tertunduk karena masih syok setelah memainkan permainan yang mempertaruhkan nyawa dan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. 고맙다. 두 사람 덕에 살았어요. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengumumkan bahwa 201 peserta berhasil menyelesaikan permainan pertama dan 255 peserta telah tereliminasi. 456명 중에 201명입니다. Mendengar hal tersebut, para peserta memohon kepada para staf untuk dipulangkan. Namun, para staf menolak hal tersebut. Kemudian, seorang peserta bernama Sangwo meminta para staf untuk melakukan voting. Karena dalam perjanjian, pasal 3 menjelaskan mereka dapat menghentikan permainan jika mayoritas pemain setuju. 맞습니다. 투표를 하게 해주시죠. 첫 번째 게임에서 적립된 Para staf akhirnya menerima usulan Sangwo. Namun sebelum melakukan voting, para staf menunjukkan para peserta total hadiah uang tunai yang akan mereka terima sekitar 300 miliar rupiah. Dan uang tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya permainan. Setiap peserta yang ikut dalam permainan ini bernilai 100 juta won. Semakin banyak peserta tereliminasi, maka semakin banyak uang yang akan mereka terima. 돼지 점통에 적립되었습니다. 여러분께서 지금 게임을 포기하신 탈락한 참가자들의 유가족에게 바깥. Kemudian para peserta melakukan voting. Banyak dari para peserta yang berubah pikiran untuk melanjutkan permainan setelah mereka tahu jumlah uang yang akan mereka dapatkan jika mereka dapat menyelesaikan permainan tersebut, karena memang mereka semua sangat membutuhkan uang. 이제 마지막. Kini seluruh pemain sudah melakukan voting kecuali kakek Ilnam dengan jumlah hasil voting yang sama, sehingga kakek Ilnamlah penentu apakah permainan tersebut akan dilanjutkan atau tidak. 게임의 진행을 원하시면. Akhirnya kakek Ilnam memutuskan untuk tidak melanjutkan permainan tersebut. Dengan begitu, berdasarkan hasil voting, permainan tidak akan dilanjutkan sehingga semua peserta dipulangkan. 참가자들의 과반수가 이번 게임은 여기서. Setelah pulang, Song Ki-hun memutuskan untuk melaporkan permainan tersebut ke kantor polisi. Dia menceritakan semua kejadian dari awal sampai dia bisa pulang dengan selamat. Namun, para polisi malah menertawakannya. Song Ki-hun yang kesal kemudian memberikan tiket permainan tersebut. Kemudian, polisi menghubungi nomor telepon yang ada di tiket tersebut. Setelah nomor dihubungi, ternyata yang menjawab telepon tersebut adalah seorang warga biasa, sehingga polisi marah dan mengusir Song Ki-hun. 잘못 눌러서 그런 거잖아. 당신 전화 제대로 한 거 맞아? 잘못 누른 거 아니야? Setelah diusir polisi, Song Ki-hun mencoba menghubungi nomor tersebut melalui HP-nya, dan nomor tersebut ternyata sudah tidak terdaftar di operator. Setelah para peserta meninggalkan permainan menyeramkan tersebut, namun ternyata kehidupan nyata jauh lebih berat dari perkiraan mereka. Song Ki-hun yang harus membayar operasi ibunya yang menderita diabetes, dan Sangwo harus segera membayar hutang 6 miliar agar rumah dan toko ibunya tidak disita oleh bank. 60억? 내 거 말고 어머니 것까지 집이랑. Sementara Ali tidak sengaja memutuskan jari bosnya karena gajinya tidak dibayar selama 6 bulan, dan yang lain dengan masing-masing masalah mereka sendiri. 근데 인천이랑 일산에 그쪽에도 자꾸 왔다는.
Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Jungho yang sedang mencari kakaknya yang telah menghilang. Junho yang datang ke tempat tinggal kakaknya menemukan sebuah kartu yang sama dengan kartu yang dia lihat di kantor polisi. Lalu dia datang ke kantor polisi dan menanyakan informasi alamat Song Ki-hun pada polisi yang bertugas. 황 형사, 그 미친놈 이름은 왜? 쌍문 농사는 성기훈. 맞다면 주소 좀 따주실 수 있어요? Song Ki-hun yang membutuhkan uang untuk membayar pengobatan ibunya mencoba mencari pinjaman ke temannya. Namun temannya tidak bisa memberinya pinjaman. Kemudian dia minum di depan sebuah toko. Tanpa disengaja dia bertemu kakek Ilnam. Song Ki-hun dan kakek Ilnam akhirnya minum bersama. 영감님. 맞지? 잠깐 앉으시겠어요? Tiba-tiba kakek Ilnam mengatakan bahwa dia memutuskan untuk kembali ke permainan mengerikan itu karena dia yang sudah divonis dokter bahwa hidupnya tak lama lagi. Dia tak ingin hanya diam dan menunggu kematiannya. Dia menyadari setelah keluar dari permainan itu, kehidupan di luar lebih menyiksa daripada permainan tersebut. 나와보니까 그 사람들 말이 지옥이야. Song Ki-hun lalu datang ke rumah mantan istrinya untuk meminjam uang pengobatan ibunya. Namun mantan istrinya tidak mempunyai uang sehingga tidak dapat memberinya pinjaman. 돈 없어. 우리 살기도 빠듯해. Saat dia ingin pergi meninggalkan rumah mantan istrinya, tiba-tiba suami dari mantan istrinya memanggil dan memberi uang dengan syarat dia tidak mengganggu keluarganya lagi. Mendengar hal tersebut, dia emosi dan memukul suami mantan istrinya. 가영이가 많이 이제 미국으로 떠나야 되는데. 나타나지. Akhirnya Jungho bertemu Song Ki-hun dan menanyakan mengenai kartu permainan tersebut. Namun Song Ki-hun malah mengatakan dia tidak mengetahui tentang permainan tersebut. 성기훈 씨가 가지고 있던 명함, 저희 형도 가지고 있었어요. 저는 그냥 길에 떨어져 있길래 그냥 Beberapa peserta termasuk Song Ki-hun akhirnya memutuskan untuk kembali ke permainan tersebut. Mereka kemudian dijemput oleh seorang staf. Jungho yang tidak percaya perkataan Song Ki-hun akhirnya mengikutinya. Setelah staf dari permainan tersebut menjemput, mereka segera masuk ke dalam mobil dan seperti sebelumnya mereka kembali disemprot obat bius. Sebe yang tahu akan hal itu, dia mencoba menahan nafas dan tidak menghirup obat bius agar tetap tersadar. Sementara Jungho masih tetap mengikuti mereka dan part 2 pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu part selanjutnya.